warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 3. Di sini kami mengundang Kak Joan sebagai narasumber kami dengan tema mengukir prestasi di dunia kampus, kisah inspiratif Kak Joan dari beasiswa hingga PKM. Tepuk tangan untuk kita semua. Halo Kak Joan, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelum kita lanjut kita perkenalan dulu ya Kak. Perkenalkan, aku Rahmat Pratama, bisa dipanggil Joan. Aku dari kelas PPSIB angkatan 2023. Wah, berarti sekarang udah semester 5 ya Kak. Kesibukannya apa aja nih Kak sebagai mahasiswa semester 5 yang juga mengikuti organisasi? Aduh, kalau kan kesibukan utama ya pastinya kuliah yang bisa juga organisasi. Saat ini kasih kami di rumah, dan kemudian dalam beberapa bulan terakhir ini aku dapat kesempatan buat ikut program gratis mahasiswa. Jadi mungkin 3 kesibukanku selain kuliah, organisasi sama PKM. Baik, ternyata cukup sibuk juga ya Kak Cukup Joan ini. sibuk. Bisnis nggak ada? Bisnis nggak ada, kau Tapi ada rencana Kak? kebetulan belum ada sih. Selama ini masih tanggung beasiswa, jadi nggak ada rencana untuk itu, Baik. masih aman. Kalau sebelum itu kita mau flashback dulu boleh Kak? Kita penasaran di awalnya yang membuat Kak Joan tertarik memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di FBSD UNY itu apa sih Kak? Alasan memilih PPSI sebenarnya latar belakang sakit hati sih. Dulu aku SNBP milih pendidikan bahasa Inggris, dan ternyata waktu itu Allah belum mengizinkan, aku tertolak di pendidikan bahasa Inggris. Dan kemudian dari situ aku belajar, kayaknya aku emang nggak bisa bahasa Inggris sih. Terus juga kenapa aku milih bahasa Indonesia? Yang pertama karena nggak bisa bahasa Inggris, yang kedua karena nggak suka matematika. Jadi itu dua alasan yang mendasariku. Tapi alasan lain sebenarnya dari dulu keluarga aku itu hampir semua UNJ. Jadi mungkin barangkali aku nggak terima UNJ, mau taruh mana mukaku? Kita nggak terima UNJ. Terus alasan lain lagi, aku itu dari awal juga emang punya cita-cita untuk menjadi guru. Aku merasa senang ketika bisa memberikan ilmu atau kita sharing-sharing ilmu dengan orang lain. Maka dari itu mungkin kita juga udah tahu UNJ ini salah satu kampus pendidikan, kampus pendidikan guru-guru di Indonesia. Jadi pada akhirnya aku memilih menaruh pilihanku di UNJ. Berarti jalur SNBT ya Kak? SNBT. Berarti karena tuh sebelumnya tuh pengen minat banget di Inggris apa? Sebelumnya Coba. malah hingga kelas 12 tuh aku nggak tahu mau jurusan apa. Yang penting UNJ, orientasiku cuma UNJ. Tapi untuk jurusannya aku bahkan pernah berpikir apa aja lah, yang penting UNJ gitu. Tapi pada akhirnya takdir Allah membawa aku ke PPSI UNJ. Selanjutnya saya ingin bertanya Kak, apa definisi pendidikan dan prestasi menurut pandangan pribadi Kak Joan? Apakah ada target dari semester 1 harus seperti apa atau mengalir aja? Pertama, apa itu pendidikan? Kalau dariku, pendidikan itu sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan pendidikan kita menjadi lebih tahu dari awalnya tidak tahu, dari awalnya tidak paham. Yang pasti pendidikan itu adalah segala hal, sesuatu usaha kita untuk merubah diri menjadi lebih baik. Kemudian prestasi, mungkin teman-teman selama ini mengira prestasi itu adalah yang dapat piala, sertifikat, piagam, dan lain-lain. Tapi aku punya sebutan yang berbeda. Dariku sederhana sih, prestasi itu ketika kita hari ini lebih baik daripada kemarin, atau besok kita lebih baik daripada hari ini. Yang pasti ketika teman-teman atau kita itu lebih baik dari hari kemarin, aku rasa itu sebagai sebuah prestasi. Itu sih. Dan mungkin prestasi itu juga jadi tanda bahwa kita telah berpendidikan seperti itu. Karena yang tadinya kan yang ngomongin bahwa pendidikan itu merubah kita jadi lebih baik. Ketika kita lebih baik, maka itu menjadi sebuah prestasi. Kemudian pertanyaan yang tadi perihal di semester 1 ya. Mungkin aku cerita waktu dulu aja ya. Aku waktu jadi semester 1, waktu itu maaf
satu aku menjadi orang yang keponan, jadi semua hal ingin diketahui. Aku pengen cepat beradaptasi di kampus. Itu caranya waktu itu aku nyoba untuk ikut beberapa organisasi di tingkat prodi maupun univ, pula di kepanitiaan. Itu sih, dari situ aku bisa mengenal dunia kampus, dinamika perjalanan mahasiswa dan organisasi di kampus, seperti itu yang aku dapatkan dari organisasi maupun kepanitiaan. Berarti karena rasa ingin tahu yang tinggi itu ya Kak? Ya. Dan sebenarnya aku dari sekolah pun aku juga cukup minat tinggi dalam organisasi, maka dari itu kayak sayang ketika kemudian aku di kampus ini nggak ngapa-ngapain. Apalagi waktu itu ada PEM ya, kalau sekarang PEM itu waktu itu benar-benar menggugah lah. Maksudnya teman-teman mahasiswa, nggak cuma aku tapi teman-teman yang lain, untuk ayo ikut ini ikut itu untuk mengejar poin itu. Waktu itu sih pandanganku PEM itu sulit banget, tapi ya ternyata bisa diraih. Terus juga dengar-dengar Kak Juan ini lolos ini ya pendanaan PKM 2025. Hebat banget Kak. Bisa nggak dijelaskan secara singkat ide atau gagasan utama apa yang kakak dan tim usung dalam proposal tersebut? Oke, di PKM ya. Di PKM itu ideku itu adalah tentang pengembangan media pembelajaran untuk edukasi mitigasi bencana longsor. Jadi pokok ideku itu karena latar belakangnya tingginya banyaknya bencana atau longsor yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerahku di Kabupaten Magelang. Aku merasa bahwa longsor ini kan kerap terjadi tiba-tiba. Untuk itu perlu kesiapsiagaan, maksudnya atau anak-anak, terutama anak-anak ya, untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana longsor. Untuk itu kami coba mengembangkan media pembelajaran yang bisa menarik minat dan membangun kesiapsiagaan dari anak-anak ini untuk menghadapi bencana. Kita mengembangkan sebuah media pembelajaran yaitu flashcard yang diintegrasikan dengan teknologi augmented reality. Kemudian muatan materinya itu materi kearifan lokal, jadi ada integrasi antara teknologi dan juga kearifan lokal. Keren banget, menarik ya. Iya. Kami juga dengar katanya kakak meraih juara 1 lomba esai ya. Oh ya. Bisa diceritakan ya Kak detailnya gimana, terus ajangnya apa aja, terus prestasi yang diraih apa, dan tantangan terbesar itu apa? Membuat esai apa? Ada kesulitan sendiri gitu membuat esai itu gimana Kak? Oke, sebenarnya cerita ini sebenarnya esai itu yang kubuat adalah tuntutan dari mata kuliah menulis karya ilmiah sebenarnya teman-teman. Kebetulan waktu itu dosenku coba dong lo esai yang kalian buat itu dilombakan, barangkali teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman sampai seberapa. Dari itu aku mengembangkan menulis esai, dan waktu itu aku dapat info lomba gratis lomba gratis Natalis Universitas Tidar. Waktu itu aku submit esaiku, dan alhamdulillahnya waktu itu pengumuman dari 230 peserta aku masuk 5 besar. Dari 5 besar itu dilombakan lagi di final itu dari berapa yang 230 peserta yang submit. Pokoknya tingkat mahasiswa, tingkat nasional, dan 5 besar itu kami presentasi langsung di Universitas Tidar. Waktu itu jujur pertama kali aku lomba esai. Jadi Langsung juara 1. Wow. Jadi ya aku merasa aku orang yang nggak tahu apa-apa nih dari esai. Soalnya aku coba-coba ikut. Ini beneran aku pertama kali lomba, dan ya alhamdulillahnya dari situ aku kemudian juara 1 Berarti individu, dan dari itu pun ya aku termotivasi untuk ikut lomba-lomba lain. Itu jadi pemantik semangatku untuk ikut lomba lain, termasuk juga PKM ini. Waktu itu esainya temanya kesehatan mental, dan kebetulan aku mengangkat metode penyembuhan gangguan kesehatan mental dengan terapi yang berbasis seni. Dan ide ini pula aku dapatkan dari judul PKM yang dibawakan oleh
kakak tingkat di PPSI juga, namanya Kak Holid. Dia dulu waktu mengangkat program penanggulangan rehabilitasi dengan terapi seni seperti itu. Dan dari ide itu aku mencoba menulis esai dengan ide yang sama, dan alhamdulillah dari alhamdulillah ini sudah sampai. Wih, keren banget Kak, ya ampun. Itu kalau pembuatan esai kakak berapa lama? Itu Waktu itu esai, karena itu waktu matkul ya, Iya. kayaknya 2 minggu deh waktu itu kalau nggak salah, 2 minggu. Jadi waktu matkul MK itu emang disuruh produktif sih, kita disuruh bikin esai, bikin proposal juga gitu. Dan fun fact juga, proposal PKM yang aku tulis untuk kemudian didanai itu juga proposal yang aku tulis di matkul MKI itu. Jadi matkul MKI yang membantuku untuk produktif lah. Kayaknya mantep sih. terus juga kakak kan di sini tercatat sebagai penerima beasiswa dari Bayan ya kak? Iya. Itu kan. Nah itu bagaimana sih kak prosesnya selama proses seleksinya? Terus juga apa sih dampak besar dari penerima beasiswa tersebut kak? Oke, jadi aku ingin cerita tentang pertama aku tuh nama tidak dapat Bayan karena aku nggak dapat KIP. Jadi ketika nggak dapat, ada syarat yang bukan di Bayan tuh bukan merupakan penerima KIP, dan kebetulan aku waktu itu bukan penerima KIP dan apa ya namanya, perlu supply dana lebih untuk bisa survive di kampus gitu. Iya. Waktu itu seleksinya mudah sih Bayan, karena aku angkatan pertama ya, tahun pertama Bayan menggelontorkan untuk beasiswa itu ada 8 universitas termasuk UNJ, dengan masing-masing di kampus itu masing-masing ada 40 awardi atau penerima beasiswa. Dan kebetulan waktu itu ya cukup beruntung bagiku karena persyaratannya diutamakan dari jurusan kependidikan. Waktu itu kami syaratnya cuman mengumpulkan surat keterangan tidak mampu, kemudian nilai raport waktu SMA kelas semester 1 sampai 5 waktu SMA, dan juga Data-data KTP ya? data diri keluarga gitu. Dan kalau sudah saat status tadi baru kita wawancara, dan wawancara itu pun bukan wawancara yang susah atau gimana, ya alhamdulillah kita terima. Nggak ada tes sama sekali. Dari semester 1 itu Kak? Iya benar, semester 1 bulan November kalau nggak salah. Jadi emang beasiswa itu dibuka pas Maba untuk itu. maba, khusus maba. Umumnya itu khusus maba. Jadi pesaingku waktu itu dikit banget lah. Mungkin dari waktu itu kalau nggak salah 150 yang daftar. Tahun ini banyak banget Kak. Banget. Iya. Kita udah punya nama ya, waktu itu kan Iya. masih baru juga. Kakak kan penerima beasiswa Bayan ya. Nah di beasiswa Bayan itu tuh ada kegiatan apa sih kak, kayak misalkan kayak volunteer gitu kemana atau apa gitu Ada syaratnya kegiatannya? ada gimana Kak? Sebenarnya untuk beasiswa Bayan ini sampai kemarin kami monitoring dengan pihak pemberi beasiswa itu, kami dari UNJ, UGM, dan UPN sebenarnya ada 3 univ yang menerima beasiswa Bayan itu. Kami dikumpulkan di satu di UGM waktu itu untuk monitor. Tapi dari situ pun hingga saat ini Bayan belum ada program untuk mengembangkan diri dan lain-lain. Cuman teman-teman pastinya karena dari uang saku yang diberikan Bayan itu mungkin cukup lah untuk kita belajar kemana-mana, barangkali kita ikut pelatihan, ikut kursus atau apa-apa gitu. Dan mungkin untuk syarat dari sendiri ketika sudah menjadi penerima beasiswa itu sebenarnya cukup mudah. Itu nilai IPK tidak boleh dari 2,8 per semesternya. Ketika maksimal itu 3 kali untuk sebagai 3,8. Setelah itu kalau misal teman-teman 3 kali IPK-nya kurang dari 3,8 itu bisa dicabut. Tapi juga dengan pertimbangan teman. 3,8. 2,8 rendah sih itu, dan apalagi UN itu cukup banyak, cukup mudah lah kalau dapat nilai di atas 3. Oh, kayak Kak. Tergantung dosen sih kak. Karena dosen. Waduh. Tapi USI juga salah satu mungkin berarti yang murah nilai lah. Iya, benar-benar daripada dari yang lain. Kan ini kan kakak tuh ada pencapaian tuh ya, ada PKN, terus juga lomba-lomba, beasiswa. Nah, Organisasi juga. di organisasi. Terus mana yang menurut kakak tuh yang paling berkesan, terus juga yang paling sulit diraih? Paling kesan aku
adalah ketika ikut kepanitiaan sih, karena di kepanitiaan itu mungkin kita harus menyelesaikan satu tujuan bersama teman-teman, tapi dalam waktu yang sedikit gitu. Maksudnya nggak selama organisasi atau nggak selama satu periode penuh. Jadi dalam rentang waktu tertentu kita harus mencapai tujuan bersama. Nah, dari debat-debatnya itu barangkali aku sendiri punya cerita tersendiri, dan mungkin kepanitiaan paling berkesan dariku selama ini yaitu kepanitiaan PKKM BWD 2020. Sama lagi pertanyaan tadi kalau lupa. Terus kenapa yang paling sulit dia? Oke, yang paling sulit diraih tentunya PKM sih. PKM itu dinamikanya banyak banget waktu itu. Aku tim dan timku itu udah nyusun proposal dari 2 bulan November 2024. Kami menyusun proposal kurang lebih 1 bulan untuk seleksi tingkat UNIF ya. Tingkat UNIF itu kami seleksi sebanyak 3 kali hingga kemudian kita bisa sampai dinyatakan lolos untuk submit unggah ke eksternal atau tingkat pusat gitu. Tapi dari situ kebetulan di tahun ini timeline PKM itu berubah banyak. Jadi yang awalnya kita bisa mengusulkan di bulan Februari itu mundur lama dan cukup menjadi sebuah kebingungan dari kami peserta waktu itu. Kapan sih dibukanya? Dari Belma pun nggak ada kejelasan. Tapi setelah sekitar 1-2 bulan menunggu, akhirnya ada pengumuman itu. Nah, dari apa yang telah ditulis sebelumnya, kami submit proposal. Berarti prosesnya cukup panjang ya, Pak? Cukup panjang untuk penyusunannya. Untuk pelaksananya pun, nah titik sulitnya itu adalah ketika pelaksanaan. Jadi kalau proposal itu sebatas tidak mengembangkan ide dan rancangan kita, nah ketika kita terdanai itu adalah ditambah itu puncak kesulitannya. Apalagi sebenarnya dari untuk lolos pendanaan itu pun sulit sih. Kebetulan tahun ini ada 34.000 proposal yang masuk ke pusat. Dan dari 34.000 itu yang didanai ada sekitar 1.500. Dari UNJ sendiri tahun ini yang didanai itu 20 tim. Dan jumlah ini dari Gamawa itu turun banyak. Jadi kalau tahun 2024 itu yang bisa sampai 3.500 tim, ini kepotong lebih dari setengahnya, jadi hanya 1.500-an. Walaupun UNJ kena dampaknya dari yang awalnya tahun 2020 terdanai 67 tim, sekarang hanya 25 tim. Pelaksana itu kami bisa sekitar 5 bulan riset, lalu mengembangkan metodologi yang tentunya alur riset itu udah kami sesuaikan dengan apa yang kami tuliskan di proposal. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak boleh melancangi atau melanggar apa yang sudah kami tulis gitu. Jadi pelaksanaan itu adalah jawaban dari apa yang kami tuliskan di proposal. Dan jadi kesulitan bagiku karena dua rekan timku itu semester 7, kemudian mereka harus magang. Jadi praktis teman-teman yang bisa aktif itu angkatan 23, tiga orang gitu, dan tentunya dengan kesibukan organisasi masing-masing. Itu sih. Satu tim itu berapa orang ya, Kak? 5 orang maksimal. Tapi alhamdulillah program riset lancar sampai akhirnya bisa lolos di Bimnas. Ini yang mau ke Makassar itu ya, Kak? Iya, ke Makassar tahun ini di Universitas. Dan lagi-lagi memang ada pengurangan jumlah yang lolos ke Makassar. Itu ada dari 1.500 terdanai diambil 420 tim dari 170 universitas. UNJ sendiri meloloskan 3 tim, sementara tahun lalu ada 7 tim. Tapi tahun ini hanya 3. 3. Oke, itu tadi teman-teman kisah inspiratif dari Kak Joan yang membagi waktunya dengan organisasi, PKM maupun tugas-tugas kuliah. Jadi yang bisa kami simpulkan nih ya, Kak, yang penting itu yang pertama itu saya ingin tahu yang tinggi, terus juga memilih lingkungan yang baik seperti lingkungan pertemanan yang baik yang mendukung kita untuk berkembang lagi selanjutnya, dan jangan fokus pada hasil saja karena untuk berani mencoba itu sudah menjadi prestasi ya, Kak ya. Nah
Baik, terima kasih Kak Joan atas pengalamannya. Nah itu tadi demikian wawancara kami dengan Kak Joan, narasumber kami yang memotivasi kami. Semoga nantinya video ini bisa memotivasi teman-teman di rumah dan juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.